Halo teman-teman Great Auto Tips, kembali lagi bersama saya Raditya Herdianto. Saya Rian Fasya. Yan, Oi, lagi ada isu panas. wow isu panas. Gua tahu deh, gua bisa tebak nih. Apa? Jerman kalah. Wah iya, aduh malu. Aduh. Tapi ada lagi nih isu panas lainnya. Oh, bukan itu? Iya, Waduh. sama-sama Jerman tapi Apa nih? pabrikan mobil Jerman, BMW. BMW. Jadi BMW Indonesia digugat oleh salah satu konsumennya karena ada masalah mesin mati mendadak. No. Waduh, Ngeri banget nggak? Ngeri banget tuh. Iya, jadi gue cerita sedikit ini. Oke, masalah utamanya. Jadi pemilik mobil BMW 535i Gran Turismo yang mengalami mesin mati mendadak, ini adalah Pak Yusman. Jadi mobil ini tahun 2011, dibeli Yusman tahun 2016, kondisi second. Second. Yes. Selain BMW Indonesia, ada beberapa tergugat lain, yaitu PT Besindo Mobil Prima sebagai showroom yang menjual BMW 535i Gran Turismo yang dibeli Yusman secara second tahun 2016 seharga 690 juta. Lalu ada PT BCA Finance sebagai pihak pembiayaan pembelian mobil. Juga PT Asuransi Umum BCA selaku penjamin asuransi. Oke. Lalu juga ada PT Buana Sakti Aneka Motor selaku bengkel rekanan dari PT Asuransi Umum BCA. Oh, ya bengkel kanan ya. Yes. Dan yang terakhir ada Anugerah Motor BMW Sunter. Dan gue jelasin sedikit latar belakang masalahnya. Ini menurut Kotibul Umam dari kantor hukum TSA Advocates selaku kuasa hukum Yusman, si pemilik mobil BMW 535i Gran Turismo 2011 yang mesinnya mati mendadak. Jadi kejadian ini tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 3 sore. Pak Yusman sedang melaju di ruas jalan tol Jor. Jelang exit tol Bintara, sekitar kecepatan 100 km per jam, mesinnya mati mendadak. Masih mendadak. Mati mendadak mesinnya tuh ya. Ketika mesin mati mendadak, itu nggak ada panel indikator atau bahaya warning yang tampil di mobil. Menurut dia seperti itu. Ya, menurut dari si kuasa hukum ini. Oke. Akhirnya dari kecepatan segitu, mesin mati mendadak, mobil ini akhirnya bisa berhenti di ruas bahu jalan dan diderek ke Anugerah Motor BMW Sunter. Dari BMW Indonesia sendiri, itu sudah menanggapi masalah ini ya. Wow, berarti ada tanggapan dari BMW Indonesia-nya Yes, ya? ada tanggapan dan apa juga tuh tanggapannya tuh? mereka juga sudah melakukan penyelidikan. Jadi ini dari Jody Otania selaku Director of Communication BMW Group Indonesia. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut oleh BMW Indonesia ditemukan beberapa fakta pendukung. Yang pertama, itu nggak ada masalah teknis dari si BMW 535i Gran Turismo yang dimiliki Yusman dari tahun 2011 sampai 2017. Jadi nggak pernah ada record masalah teknis ya, Yes. terutama ya. Jadi selama periode BMW Service Inklusif 5 tahun dan BMW Repair Inklusif 2 tahun, itu kan mobil rutin servis di bengkel resmi Oke. oleh tangan pertama si mobil ini. Nah, yang punya pemilik pertama ya. Dan di tahun 2016 kan dibeli Yusman. Kemudian sejak 18 Oktober 2017 itu udah nggak ada track record servis di bengkel resmi. Nah, sampai 19 Juni 2020 di mana mobil itu mengalami masalah. Kejadian itu. Ini juga dari pihak menggugat, dari kuasa hukumnya. Mereka mengklaim bahwa mobil yang dipakai Yusman ini itu rutin servis resmi. Bahkan setelah dibeli sama Yusman, Yusman juga tetap rutin servis rutin. Servis rutin. Melakukan servis rutin tetap ya. Tapi servisnya itu di PT Buana Sakti Aneka Motor. Karena kan selaku rekanan si asuransinya. Jadi bengkel rengkanannya ya. Yes. Oke. Nah, sejak mobil dibeli oleh Yusman 2016, mobil servis rutin di PT Buana Sakti Aneka Motor. Nah, setelah kejadian itu, mobil dibawa ke Anugerah Motor BMW Sunter, tempat di mana mobil ditaruh. Oke. Nah, menurut si Kotibul Umam, dugaan sementara nih kita. Dugaan dugaannya. sementara ya, dugaannya ya. Setelah dilakukan pengecekan, itu terdapat kerusakan pada sistem engine antara lain crankshaft, piston, metal, dan pompa oli. Nah, di dugaan sementara mesin mati mendadak karena adanya kegagalan sistem pompa oli untuk bekerja. Dugaannya menurut dari Kuasa hukum. kuasa hukumnya itu ya. Nah, kuasa hukum menggugat. Menggugat. Yes. Oke. Nah, dari sini kami berdua sudah melakukan penelusuran, investigasi lebih dalam ke beberapa pihak di mana mobil ini mengalami masalah ya. Dan kami kan ingin tahu secara teknikal apa sih yang menyebabkan masalah mobil BMW ini. Sampai bisa bagian crankshaft itu rusak Iya, tuh ya. mesinnya mati mendadak tuh sebenarnya penyebabnya apa sih? Nah, kalau dari lu sendiri ya, lu gimana tuh kronologinya waktu pas lu melakukan penelusuran di lapangan? Sebelum soal bahas teknis, gue ini waktu hari Senin kemarin, tepatnya kalau nggak salah tanggal 26 lah ya, tanggal 26.
Senin itu gue tuh ke PT Buana Sakti Aneka Motornya. Oke. Gitu loh. Gue penelusuran pertama ke situ. Gue datang ke situ sekitar jam 9.45. Nah, gue di situ sebenarnya gue pengen ketemu sama kepala bengkelnya. Oke. Untuk ngomongin hal teknis terkait mungkin dugaan yang tadi dibilang dugaan kerusakan seperti itu ya kan. Tapi saat gue di sana, gue ternyata tuh ketemunya sama konsultan hukumnya. Konsultan hukum si Buana Sakti. Iya, Oke. Pak Tio tuh di situ. Gue ketemu di situ. Akhirnya gue ngobrol ke ruangan. Dia bilang dia itu berkeberatan untuk diwawancarai dan diminta informasi mengenai hal tersebut. Alasannya dia belum dapat rincian dari gugatannya tersebut dan belum dapat putusan apapun dari pengadilan terkait hal tersebut gitu. Terkait kerusakan dari BMW yang 535 punyanya. Selanjutnya dari situ gue menuju ke bengkel spesialis yang memang gue kenal nih. Bengkel spesialis di Jakarta Timur. Bengkel spesialis BMW ya? Iya, bengkel spesialis mobil BMW di Jakarta Timur. Jadi gue ketemu sama mekaniknya situ, gue ceritain kalau memang ada masalah di pompa oli, mungkin salah satunya disebabkan dari oli sludge. Kan kita tahu sendiri tuh, oli sludge itu kan kayak endapan kotoran tuh ya. Gitu loh, kayak endapan kotoran yang memang bisa mengganggu sistem pelumasan dari mesin gitu loh. Dan menurutnya dia kalau memang benar terjadi oli sludge gitu loh di mesin, nah itu kan bisa salah satunya kegagalan dari kinerja dari pompa oli gitu loh. Dan penyebabnya kan bisa aja menurut dia tuh pertama itu dari jadwal ganti oli, interval ganti olinya mobil tersebut. Kalau memang dia udah lewat dari jadwal ganti oli terus mobil tetap dipakai, itu bisa aja jadi sludge karena kemampuan oli itu dia menurun jauh. Dan kedua itu dari kualitas oli sendiri. Nah, misalnya kan setiap mobil itu, setiap pabrikan itu sudah mencantumkan spesifikasi oli yang memang rekomendasi untuk mobil tersebut, untuk mesin tersebut gitu loh. Baik dari SAE-nya, terus spesifikasi API-nya dan yang lain-lainnya itu udah pasti ada standarnya lah gitu loh. Jadi bisa jadi oli sludge itu dia memakai oli itu yang grade-nya itu di bawah dari rekomendasi pabrikan. Dan ketiga itu menurut dia tuh bisa aja ada penambahan aditif yang memang nggak nyampur sama olinya. Oh, malah jadi merusak si olinya itu sendiri. Betul, jadi entah dicampur aditif apa, jadi nggak menyatu sama olinya, malah jadi sludge itu gitu loh. Jadi malah jadi masalah. Nah, menarik juga sih investigasi dari Ian ya. Pasti dong. Nah, jadi di hari Senin tanggal 26 Juni itu, gue juga langsung coba datang ke Anugrah Motor BMW di Sunter. Sehari sebelumnya, gue udah kontak ke pemilik bengkelnya, Pak Asuy. Ya memang dia tidak ingin berkomentar mengenai masalah yang terjadi di mobil ini ya. Akhirnya Senin gue coba datang, sekitar jam 12 siang kurang lah ya. Sampai di sana gue lihat ada BMW seri 5 Gran Turismo warna hitam. Ada di bengkel tuh ya? Ya, yang dugaan gue pun juga ini mobilnya si pemilik nih kayaknya ya. Ketika gue coba samperin, gue lagi lihat-lihat, ketemulah gue sama Pak Andri selaku kepala mekanik di Anugrah Motor BMW Sunter. Maaf ya Pak, kita tidak akan memberikan keterangan apapun sebelum dilakukan sidang selanjutnya. Dan intinya nolak secara halus. Dan ketika gue mau foto mobilnya, itu udah langsung ditahan. Udah pokoknya, Mas maaf, nggak boleh ambil foto. Nah, silakan pergi dulu. Ya kasarnya kayak ngusir halus lah. Nah, nggak lama setelah dari situ, gue langsung datang ke Anugrah Motor BMW di Haji Nawi. Ketemu dengan Pak Ali, pemilik bengkel Anugrah Motor BMW Haji Nawi, yang juga kakaknya dari Pak Asuy, yang Anugrah Motor BMW Sunter. Jadi ini sama-sama Anugrah Motor BMW, tapi ini kakaknya. Nah, Pak Ali sendiri memang dia nggak bisa berkomentar lebih lanjut karena dia belum tahu detailnya seperti apa. Tapi dia dia mau memberikan beberapa dugaan ya, gambaran apa sih yang menyebabkan mesin bisa mati mendadak. Ya salah satunya oil sludge yang tadi udah dijelaskan Rian, ya mirip-mirip penjelasannya memang seperti itu. Tapi juga dari bahan bakar tadi yang lu singgung ya. Nah, Pak Ali bilang bahan bakar itu ada potensi yang bisa menyebabkan mesin mati mendadak. Seperti kalau pakai oktan yang lebih rendah dari kompresi mesin. Katakanlah kompresi mesin tinggi, pakai oktan bahan bakar rendah. Jadi nggak sesuai sama
spesifikasi yang dimaui ya. Otomatis kan knocking tuh, detonasi. Betul. Ketika terjadi detonasi itu kan bahan bakar itu kan meledak duluan sebelum TMA ya, titik mati atas. Nah, pada saat piston kedorong ke bawah itu kan sebenarnya ada debit bahan bakar yang kembali masuk, tapi malah jadi nggak bakar sempurna. Akhirnya karena nggak kebakar sempurna, dia bisa jadi kerak kan di dinding silinder, di piston jadi kerak karbon. Jadi ya kerak deposit gitu lah ya. Deposit. Nah, kalau depositnya itu berlebihan, itu yang bisa bikin jamming si mesin itu sendiri. Nah, selain dari bahan bakar juga memang kembali lagi soal oli. Kapasitas oli mesin menurut Pak Ali itu juga berpotensi menyebabkan mesin mati mendadak. Karena apa? Jadi ketika kapasitas oli kurang dari spesifikasi mesin ini kan oil pump itu, pompa oli itu di dalam ada seperti kayak bilah ya untuk menghasilkan pressure supaya oli bisa semprot ke atas. Mengalir lah ya, mengalir ke komponen mesin lainnya ya, betul. Ketika kapasitas oli di karter oli kurang, bilah itu nggak bisa ngangkat nggak bisa pompa oli untuk naik ke atas gitu ya. Yes, jadi pressure yang dihasilkan lemah. Ketika pressure dihasilkan lemah kan otomatis dia nggak bisa naik ke atas. Betul. Ketika nggak bisa naik ke atas, piston itu kan di ruang bakar di dinding silinder kan gerak. Iya, ada gesekan. Gesekan, tapi nggak ada pelumasan. Ya udah, lama-lama efeknya langsung jamming. Bisa jamming, bisa berhenti mati mendadak tuh ya. Yes, itu juga menurut Pak Ali. Dan tadi kan kita sebelumnya sempat tekankan bahwa menurut penjelasan dari Pak Kotibul Umam ya, bahwa ketika mesin mati mendadak tidak ada indikator atau apapun. Nah, kalau dari Pak Ali sendiri, kemungkinan tidak ada indikator itu ada kerusakan pada sistem sensor-sensor elektrikalnya. Entah karena usia, tapi kalau dari Pak Ali sendiri melihat kalau usia itu sebenarnya selama mobil tidak dimodifikasi atau tidak diotak-atik, dirawat rutin, itu hampir tidak pernah ada kerusakan. Sebenarnya hampir nggak ada kerusakan untuk sensor-sensor itu. Mungkin bisa juga ada modifikasi atau ada ubahan jalur kelistrikan atau ada sensor yang pernah dicopot atau di-reset. Diotak-atik. Katakanlah kapasitas oli kurang. Kalau di iDrive BMW, ketika kapasitas oli kurang itu dia akan muncul ketika nyalain mesin, di layar head unit itu dia akan muncul notifikasi mengatakan bahwa kapasitas oli kurang berapa liter, kurang berapa mili. Ada warningnya. Yes. Nah, karena di dalam karter bak oli dia tuh ada namanya leveling sensor untuk mendeteksi kapasitas si oli itu. Nah, mungkin kapasitas oli kurang tapi nggak kedeteksi, sensor itu yang rusak. Mungkin bisa juga menjadi penyebab mesin mati mendadak. Mungkin tidak disadari, mobil dipakai tapi ternyata kapasitas oli di dalamnya kurang, akhirnya lama-lama ngejam. Nah, cuman ya balik lagi, ini Pak Ali hanya menjabarkan beberapa situasi atau beberapa kondisi yang berpotensi menyebabkan mesin mati mendadak, tapi dia nggak bisa memastikan. Untuk di kasus BMW 535i Gran Turismo Pak Yusman ini, kenapa bisa mati mendadak itu dia belum bisa banyak bicara. Belum bisa banyak bicara. Tapi menyinggung tadi yang soal pompa oli nih, kalau memang kita lebih spesifik, gue ada tambahan juga sedikit yang gue ke bengkel spesialis itu. Dari yang gue ngobrol sama dia itu sebenarnya pompa oli itu nggak ada umurnya, Dit. Nah, jadi nggak bisa dibilang juga slow moving karena memang sebenarnya nggak butuh penggantian. Iya. Selama memang perawatannya baik gitu loh. Karena pabrikan itu udah menciptakan pompa oli itu memang awet. Ya, karena lifetime itu, ya. Bener, karena itu kan penting nih. Ya tuh beda sama kayak kampas rem pasti habis, kan pasti habis, beda. Ini komponen yang emang nggak bisa habis dan nggak perlu diganti. Oke, jadi teman-teman Grid Auto Tips, hasil penelusuran ini merupakan dugaan ya. Kami juga belum bisa memastikan apa sih penyebab masalahnya karena penelusuran ini masih terus berlanjut ya. Mungkin kita bisa tanya ke teman-teman ya, mungkin teman-teman sendiri ada yang tahu nggak sih apa yang menyebabkan mesin BMW 535i ini bisa mati mendadak? Ya, menurut teman-teman aja gitu ya. Kalau kita kan menurut ini ya, penelusuran kita ini gitu loh. Nah, jadi kalau memang ada informasi atau bisa diskusi itu langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita open discussion aja ya. Betul. Jadi untuk sekarang kita udah gitu dulu ya. Jadi saya Radityo Redianto dan saya Rian Fasya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.